Ini informasi hoax ini termasuk yang sangat berbahaya, ya. Apalagi kalau nanti ada informasi masalah faktor makanan, ya. Orang-orang nanti bisa saja mungkin memborong makanan, ya, atau mungkin bahkan lebih buruk lagi kalau sampai merampok Indomaret, Alfamart, ya, karena ada informasi hoax tadi gitu. Nah, ini yang barangkali Bapak Ibu, ya, bisa jadi Bapak Ibu dalam memberikan tugas pada siswa, siswa itu membuat semacam pesan, Bu, ya. Bagi yang punya internet bisa upload ke Instagram, ya, Instagram sekolah, ya, sehingga minimal satu sama lain saling menguatkan, ya. Minimal kalau siswa sudah memberikan pesan, minimal siswa tersebut dalam kondisi sehat, ya. Pesan saling menguatkan ini adalah untuk memperkokoh komunitas, ya. Jadi siswa ini terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas. Karena saat ini banyak pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Ini yang nanti akan menimbulkan chaos, ya, kekacauan, ya. Banyak pihak yang memanfaatkan situasi ini. Nah, kami berharap di KCD 13 ini kondisinya masih bisa stabil, ya. Stabil itu siswa mampu memfilter, ya, informasi yang benar tadi, ya. Nah, ini adalah perlu ada peran guru, ya. Peran guru dan memberikan tugas-tugas ini penting gitu, ya. Berupa bukti-bukti tadi itu penting gitu, supaya anak-anak kita ini terkondisikan dengan baik, ya. Apalagi saat ini, dan juga yang kedua, siswa harus dikondisikan dengan situasi yang paling terburuk sekalipun, ya. Situasi yang terburuk sekalipun itu, anggap saja mungkin komunikasi kita total habis, ya. Ini kita masih bisa berkomunikasi. Karena apa? Karena ada internet, dan internet ini kita tergantung betul dengan Amerika. Kalau Amerika nanti menutup semua saluran komunikasi, menutup satelitnya Indonesia, kita nggak akan bisa komunikasi seperti ini. Ini perlu juga diberikan motivasi kepada siswa ketika nanti komunikasi HP, GSM, internet, dan segala macam ini terputus, siswa itu sudah tidak kaget. Ya, ini kondisi ini harus dari awal sudah bisa dimulai, ya. Termasuk hari ini sudah ada kabel PLN di Jakarta Selatan, Cipete Raya meledak, ya, kabel listrik di bawah tanah itu meledak, ya. Ini terjadi hari ini, siang hari ini. Nah, ya tentunya warga di situ sudah harus siap dengan lilin segala macam, ya, untuk persiapan kita menghadapi situasi yang tadi itu yang tidak menentu, ya. Nah, ini tidak mudah Bapak Ibu, ya, mengkondisikan siswa dan orang tua menghadapi situasi yang tidak menentu. Ini butuh sebuah proses. Bagaimana anak-anak kita nanti tidak galau, ya, tidak jenuh, ya. Nah, ini butuh proses. Nah, waktu kita tinggal 10 hari menghadapi Ramadan ini. Ketika nanti kalau anak-anak kita tidak terkondisikan dengan baik, akhirnya Ramadan itu lewat begitu saja. Sayang kalau Ramadan ini dilewatkan begitu saja. Ini mungkin barangkali Pak Kasubag, ya. Jadi perlu ada penguatan dari Bapak Guru Bahasa Sunda ini kepada siswanya tadi. Gitu. Baik, saya akan menegaskan ya Pak Juandi, paham ya insya Allah ya Pak Juandi ya. Pak Juandi, SMA berapa Pak Juandi? SMA 1 Pak, SMA 1 Banjar. Oke, ini saya catat supaya kita tahu mana-mana yang menimbulkan perbedaan pendapat ya. Makasih Pak Juandi. Baik, Pangandaran, silakan Pangandaran. Pangandaran, perwakilannya. Ya, mana? Halo, Pangandaran. Bu Nunung, Pangandaran yang mana Bu Nunung? Ya, Pak Haji ya. Ada yang kenal kah? Ada Pak Haji Ayat, Pak. Itu Pak Haji Yayat. Pak Haji Yayat bisa nggak nyalakan sendiri ininya mikrofonnya Pak Haji Yayat? Tidak nampak ini di sini namanya. Bu Ayu itu dari Pangandaran Pak, Bu Ayu. Bu Ayu ya, mangga Bu Ayu, saya nampak kalau Bu Ayu. Silakan Bu Ayu, saya unmute. Ya, silakan Bu Ayu. Ya, terima kasih Bapak. Kebetulan saya dari SMA 1 Pangandaran. Di SMA 1
Ya, Pak. Apa? Silakan lanjut. Saya kebetulan di SMA 1 Ya, saya di SMA 1 Pangandaran mengajar di kelas 12 dan kebetulan untuk kelas 12 kami sudah tidak memberikan tugas. Halo. Terus? Nah, kami sudah tidak memberikan tugas, dan untuk yang minggu sekarang kebetulan Bapak Kepala Sekolah sudah memerintahkan kami untuk mengikuti anjuran dari Bapak Menteri untuk menonton di TVRI, mengikuti kegiatan yang di TVRI itu. Nah, untuk selebihnya yaitu kami tidak dititik beratkan untuk kepada pembelajaran yang memberatkan siswa, jadi dibikin enjoy saja. Begitu kira-kira, Pak. Oke, saya kira sudah mewakili ya. Jadi ya. Sekolah ya. Tidak semua kepala sekolah seperti yang di awal tadi ya. Oke, terima kasih Bapak Kepala, mau nambahkan atau kita lanjut saja? Lanjut aja Pak Kasubag. Lanjut aja. Oke. Baik. Dari SMK Ciamis tadi sudah ya. SMK Pangandaran ada nggak? SMK Pangandaran atau SMK Banjar? Bu Nunung, adakah Ibu Nunung melihat Bu Nunung SMK dari Pangandaran? Bu Nunung, saya belum kenal soalnya nih. Kebetulan SMK Pangandaran saya juga belum kenal, Pak. Oh, belum kenal. Mana yang merasa dari Pangandaran SMK boleh dari SMK 1 pada Herang atau mana Cijulang, Kalipucang. Kalau tidak kembali ke Ciamis. Ciamis ada di sana SMA Negeri 1 Ciamis mana ya? Ini Pak SMA 2 nih Pak, Bu Haji Atika. Mangga. SMA 2 siapa? Bu Haji Atika. Ya, Bu Haji Anissa. Atika. Ya, mangga Bu Atika. Bu Atika. Assalamualaikum. Ya. Saya dari SMA 2, Pak. Program itu kegiatan yang dirasakan di SMA 2, utamanya minggu kemarin. Itu masih UTS. Dilanjutkan dengan minggu ini. Nah, itu yang dilaksanakan di SMA 2. Selain itu memang tagihan pembuktian belajar online ini harus ada gitu. Nanti katanya akan disetorkan. Itu mungkin informasinya, Pak. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Baik, SMA 2 sudah, SMA 1 ada SMA 1 Ciamis. Saya ingin tahu SMA 1 Ciamis yang mana? Nggak ada, baik mungkin Pak, ini sinyalnya kayaknya. SMA 3 Ciamis. Ada dari SMA Cihaur, Pak. SMA Cihaur pada Cihaur Beti, silakan. Ya. Siapa namanya? Terima kasih Pak. Dadan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, semoga semua kita sehat, dalam keadaan sehat sebenarnya. Amin. Ini Pak, alhamdulillah kami di SMA Negeri Cihaur Beti senantiasa mengikuti kegiatan atau yang sekarang lagi hot, kemudian mengadakan pembelajaran secara online kelas 10 dan 11 memang sudah kemarin sampai hari kemarin mungkin sudah dilaporkan tentang itu kegiatannya. Namun untuk kelas 12 sama kami dari kelas 12 itu karena pas hari Senin itu pas tidak masuk sekolah semua pas kejadian itu, jadi kelas 12 di Cihaur juga tidak melaksanakan pembelajaran daring gitu Pak, sebab kemarin soal untuk pembuat US sudah dibuat, kemudian sudah siap segala sesuatunya, sudah siap ruangan dan sebagainya,
ternyata kita kepada tetangga itu penting daripada Bapak Ibu menjalankan kurikulum, ya. Nah inilah terus kemudian jangan sampai nanti ketika di fase kedua ini muncul gejolak, ya. Sekarang di Bekasi, Jakarta ini sudah ada gejolak karena faktor ekonomi tadi, ya, sudah ada begal, ya. Sehingga karena semuanya faktornya adalah ekonomi, karena faktor perut juga. Mana-mana orang pasti butuh makan, butuh hidup, ya. Nah, ketika kita sudah memberikan motivasi, membangun kepedulian, ya, gotong royong, ya, meringankan beban sesama, ya, tetangga kita, ini jauh lebih berharga daripada Bapak Ibu memberikan tugas kurikulum, ya. Nah, tolong sampaikan aja kepada kepala sekolah masing-masing, ya, bahwa ini sudah ada arahan dari saya, ya. Mungkin saja kepala sekolah mungkin tidak hadir, bisa jadi karena tidak semua kepala sekolah hadir pada saat video conference dengan kita, ya. Nah, tolong sampaikan, ya. Bahkan di grup WA pun juga saya sampaikan, ya, jangan terlalu membebani siswa dengan tugas-tugas. Ya, cukup satu tugas kolaborasi dari berbagai mapel yang ada. Nah, ini jauh lebih ringan. Jangan sampai siswa menjadi beban tugas-tugas dari guru ini. Bayangkan, ya, akhirnya siswa itu stres. Nah, stres ini membuat anak itu stamina-nya turun. Nah, ini dampaknya kan bahaya. Ketika stamina turun, virus ini akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini yang kita sudah rubah semua itu, Bu, ya, kebijakannya. Jadi saya berharap semua kepala sekolah mengikuti kebijakan tadi, ya, sesuai dengan edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat pun juga begitu, ya, tidak membebani siswa dengan tugas-tugas kurikulum yang ada, ya. Bahkan nilai-nilai semester ini, ya, nilai rapot disesuaikan dengan nilai-nilai tugas pada saat semester yang kemarin, ya. Nah, ini yang barangkali ada sebuah keringanan-keringanan, ya, baik bagi guru dan siswa. Saya kira itu Pak Kasubag, ya. Ya, jadi sudah terjawab ya Bu Nunung bahwa hari ini tidak demikian. Khawatirnya Ibu tahunya pada saat pekan kedua atau pekan pertama, ya. Pekan ketiga sudah makin menukik, ya. Kalau mau melanjutkan silakan Ibu Nunung, kalau tidak bisa yang lainnya. Silakan Bu Nunung, silakan. Ya, ada satu lagi Pak untuk kelas 12. Ini kan Ya. bagaimana untuk kelas 12, apa masih sama kita masih dikasih tugas atau memang sudah lepas sama sekali gitu untuk khusus untuk kelas 12? Terima kasih. Ya, untuk kelas 12, menurut hemat saya gini ya, Bu, waktu kita kan mungkin sudah terbatas. Ya. Kelas 12 ini kan sudah akan diumumkan kelulusannya sekitar tanggal 4 Mei, ya, sesuai dengan kalender pendidikan, ya. Nah, jika mungkin ada siswa yang belum ada nilainya, nah coba silakan koordinasikan dengan wali kelasnya, sehingga nilai itu bisa dikeluarkan, apakah bisa berdasarkan tugas-tugas pada semester yang lalu atau bagaimana, ya. Nah, yang penting adalah ya mungkin saat ini sudah bukan waktunya lagi untuk memberikan tugas, tapi tugasnya adalah mungkin persiapan Ramadan, ya. Dalam bulan Ramadan itu anak-anak harus sudah bisa aktif, ya, sudah bisa memulai, ya, mungkin dari situ saja Bapak Ibu sudah bisa mengambil nilai, ya, dari pembentukan karakter, ya, aktivitasnya, ya. Jangan sampai anak-anak kita sibuk dengan kegiatan yang sebenarnya tidak relevan dengan kondisi saat ini, gitu, ya. Itu mungkin ya Pak Kasubag, ya, sama Bu Nunung, ya. Dari SMK Pak mungkin. Terima kasih. Sekarang dari SMK perwakilan Pak Opik ada Pak Topik. Pak Topik, silakan. Saya belum lihat Pak Topik ini. Atau Mohon yang maaf, mewakili. Silakan. Izin bertanya, silakan. Pak. Mangga, silakan. Pak Ya. Yusuf, ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Campur saja ya Pak bahasanya. Mangga Pak. Napangkeun nama saya Pak Yusuf dari SMK 1 Kawali. Mendengar arahan barusan dari Bapak sangat jelas, kalintang ecesna, nyambung pangitan sareng tadi ku Ibu Nunung didugikeun.
menyambung dengan yang tadi Bu Nung disampaikan. Yang arahan dari Bapak itu yang saya tangkap itu dari KPAI, dan itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun pada kenyataannya sama apa dengan yang dikatakan oleh Ibu Nunung, bahwa pihak sekolah justru meminta penilaian secara kognitif, Pak. Penilaian secara kognitif, jadi dipinta RPP, dipinta nilai dengan lain sebagainya. Justru yang awalnya kami menugaskan kepada para siswa itu kepada ranah afektif dan psikomotor, justru yang dipinta itu ranah-ranah kognitif, Pak. Jadi dipinta nilai dengan lain sebagainya. Misalkan kita mengaplikasikan sebuah materi carpon ataupun materi novel ataupun materi dongeng yang untuk diaplikasikan atau mungkin hanya sekedar dibaca kepada siswa, lalu siswa merenungkan dan mungkin dipraktekkan di lapangan. Tapi pada kenyataannya hal tersebut mungkin tidak berlaku bagi beberapa sekolah yang meminta nilai konkret gitu, Pak. Nah, untuk hal ini mohon diperjelas lagi mungkin Pak kepada tiap sekolah supaya pas dan supaya mungkin lebih jelas lagi yang diminta itu kognitif konkret real nilainya ataukah seperti apa gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, ya terima kasih Pak Yusuf ya. Jadi sebenarnya begini, mungkin ada link yang mungkin nggak match ya. Jadi yang kita minta kepada tiap sekolah itu ya adalah sebuah kiat-kiat apa yang dilakukan oleh masing-masing sekolah itu untuk bisa membangun sebuah komunitas yang tangguh ya. Komunitas yang tangguh ini yang mampu survive melewati wabah ini ya. Nah, kepala sekolah akhirnya membuat sebuah spanduk ya. Akhirnya memang hampir semua kepala sekolah membuat spanduk bagaimana strategi mereka dalam mengatasi atau mensosialisasikan wabah ini ya. Nah, mungkin nanti ketika kepala sekolah sudah saya minta untuk membuat spanduk tadi ya, mungkin barangkali kepala sekolah ingin juga meminta juga ya apa kiat-kiat strategi Bapak Ibu gurunya dalam memotivasi ya, atau mungkin ada cara lain ya untuk supaya anak-anak kita ini jauh lebih kuat, lebih handal, lebih tangguh dalam menghadapi wabah ini ya. Karena faktanya mungkin hanya 70% yang mau mengikuti ya. Misalkan keluar harus pakai masker ya. Stay di rumah. Nah, ini ternyata 30% banyak siswa yang tidak mengikuti kebijakan tadi. Ya, mungkin kepala sekolah melihatnya apa strategi atau kiat-kiat guru supaya anak-anak ini betah di rumah. Mungkin ya, yang saya tangkap. Nanti saya harus konfirmasi dulu ke kepala sekolah ya. Yang kita ingin hadirkan adalah bagaimana karakter anak ini bisa terlihat Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu membuat tugas, memberikan tugas, mungkin akan terlihat tugas itu dikerjakan. Tapi ketika karakter yang kita inginkan seperti apa bentuknya, kan ini nggak terlihat Bapak Ibu. Ya, siswa kita sholat atau nanti puasa, ini kan tidak terlihat kecuali kalau mereka melaporkan. Ya, apakah mereka peduli dengan tetangganya? Bapak Ibu gurunya juga nggak tahu, wali kelasnya juga nggak tahu kalau siswanya itu ternyata lebih banyak diam diri di rumah, padahal sebenarnya tidak demikian. Minimal mereka lebih peduli kepada tetangganya. Buktinya ya harusnya mereka difoto ya, mungkin sedang membagikan beras atau mungkin membelanjakan, ada tetangga yang sudah tua, sudah sepuh ya, belanja ke pasar. Nah, bukti-bukti itu yang mungkin diinginkan oleh kepala sekolah tadi ya. Nah, ini yang mungkin saya harus konfirmasi dulu ya kepada kepala sekolah masing-masing tadi. Nah, barangkali itu yang mungkin Bapak Ibu harus komunikasi lagi dengan kepala sekolah ya, supaya memiliki persepsi yang sama. Saya khawatir ini ada persepsi yang beda sehingga linknya ini nggak match ya, informasinya ini nggak sampai kepada guru-guru ya, sebagai pasukan yang terdepan dalam menghadapi siswa ini. Mungkin itu Pak Kasubag ya. Iya, siap. Baik. Dua ternyata memberikan hal yang sama. Saya pengen tahu dari Kawali, SMA Negeri 1 Kawali ada?
Saya belum berembuk lagi dengan teman-teman yang lain, tapi dilihat di grup memang sudah Pak, sudah ada gitu. Tapi secara person kami belum ketemu, itu bertemu. Ya. Baru secara di grup memang sudah menuju ke sana. Ya, artinya hawanya arahan pimpinan kan sudah jelas ya ke karakter ya. Iya, Ini iya sudah. Ya, Oke, sudah, Pak. terima kasih Pak Dadan Swandana. Ibu Nunung, dari mana lagi Ibu Nunung? Dari SM. Iya Pak. Ada dari Kuali Pak. Kawali. Pak Isan, Mana? Pak Isan. Siapa namanya Pak Itang? Pak Ishak. Pak Ishak. Pak Ishak, Pak. Pak Isam silakan. Pak Ishak Iskandar ya? Iya. Silakan Pak Ishak Iskandar, panggung untuk Bapak. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ya Pak Ishak. Pak, saya Syamsat Pauli. Halo Pak. Halo, lanjut Pak. Halo. Panggung masih. Halo, masih terdengar nyaring, bagus. Pak Ishak Iskandar, silakan. Untuk pembelajaran saya oleh Mas secara tersirat sudah, tapi ada tambahan pembentukan karakter itu sudah terjadwal ya Pak. Di jadwal itu pada hari Jumat itu ada pembacaan surat Al-Kahfi. Alhamdulillah ya. Itu disuruh kepada siswa nanti hasil kegiatannya. Itu yang pertama. Ya. Halo? Ya, lanjut Pak Kawali, masih. Yang kedua Pak, untuk untuk COVID ya. Itu ada pembuatan poster Pak ya, pembuatan poster yang online dan itu dinilai itu ada semacam bentukan karakter dan bagaimana pencegahan tentang dampaknya COVID atau bagaimana menanggulangi tentang COVID tersebut. Itu yang terakhir, Pak, itu mengenai daring, online, memang banyak kendala untuk dikali. Itu kalau kita secara pembelajaran online, mungkin itu berapa persen ya Pak yang masuk itu. Misalnya kalau menggunakan Google Classroom, itu tidak semuanya masuk karena mungkin jaringannya itu rata-rata Pak demikian. Ini Pak Halo? Hadi ya, SMK 1 ya, Kawali ya. Halo Pak? Ya Pak, SMA 1. Pak Hadi. Halo? Halo, ya. Iya, halo. Ya mungkin Pak itu tambahan apa yang sudah diutarakan oleh Pak Mara. Ya, siap. Oh ini jadi untuk pembentukan karakter ada penambahan yaitu baju surat Al-Kahfi. Ya, sip. Ya, Pak Suarman ya. Pak Suarman Guntara. Iya, Pak. Ya, Pak Suarman Guntara. Yang lainnya ini waktu kita tinggal 10 menit. Mangga silakan yang belum. Dari Banjar lagi, Pangandaran lagi silakan. Ibu Nunung kenal yang lain Bu? Siapa Bu? Dari Banjar Pak. Ya, Banjar Neng Nur, Neng Nur. Bu Nur. Bu Nur Aisyah Swanda kah? Ya, silakan Bu Nur Aisyah Swanda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saya dari SMA Negeri 2 Banjar. Kebetulan sama untuk pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah di kelas 12 sama sudah tidak ada pembelajaran. Untuk kelas 10, kelas 11 di minggu awal memang ditekankan pada tugas yang berhubungan dengan pengetahuan COVID-19 gitu. Jadi kalau misalkan di bahasa, misalkan di aksara Sunda membuat aksara Sunda yang berhubungan dengan penularan COVID-19, terus
kerajinan-kerajinan seperti itu, gambar-gambar yang berhubungan dengan COVID-19, bahasa, terus apalagi ya, bahasa Indonesia juga sama, membuat puisi yang berhubungan dengan corona gitu. Terus untuk di minggu kedua berhubungan dengan apa ya, pembelajarannya masing-masing. Terus di minggu berikutnya sama ditekankan pada kabar sih Pak, kabar, terus menjaga kesehatan, terus tetap stay di rumah, terus melakukan kegiatan PHBS seperti itu. Oke, sip. Kalau tentang nulis buku Bu, ada Bu? Oh iya, ada literasi Pak. Iya, ada. Lupa Ibu, jagoannya kan Banjar ya. Iya itu. Itu namanya ketangguhan lokal ya. Insya Allah. Iya. Terima kasih Bu Nur Asia sudah menyampaikan. Waktunya tinggal sedikit lagi. Ada yang bisa memanfaatkan dari Pangandaran lagi, jatah Pangandaran? Bu Nunung, di mana lagi Bu Nunung yang Pangandaran? Pangandaran. Pak Didi Tarlana ada. SMA Parigi ada. SMA Parigi Bu Ai. Silakan Bu Ai. Nanti Pak kasih pelayanan ada nih. Bu Ai dulu ya, Bu Ai MR ya. Iya. Ya, silakan Bu Ai Bu Ai. MR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parigi. Pak Eman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ai. Iya Bapak, terima kasih untuk waktunya. Kalau mengenai pembelajaran sendiri sama seperti di SMA yang lain, di SMA Negeri 1 Parigi pun, kalau untuk minggu pertama itu difokuskan mengenai pengetahuan materi COVID-19, dan untuk minggu kedua dan selanjutnya pembelajaran materi masing-masing berupa ada yang pakai Google Classroom, Google Form atau Quizzes untuk aplikasinya. Dan kemudian di minggu ini ditugaskan lagi untuk per kelas itu ada kegiatan menginformasikan mengenai kegiatan WFH dengan membuat banner-banner kelas. Ya, siap. Ya, untuk dipajang di sekolah-sekolah. Dan kebetulan tadi juga baru mengadakan rapat untuk persiapan mengenai awal Ramadan dan persiapan kegiatan untuk siswa kelas 12. Alhamdulillah. Mungkin sekiranya begitu Bapak. Terima kasih. Jadi terkait dengan karakter sudah tersampaikan ya. Oke, ini Pak Kasih Pelayanan ada mau sampaikan barangkali Pak Kasih Pelayanan, Pak Omar. Makasih, Sampurasun. Sampai. Wilujeng Tepang. Kata ya. Wilujeng Tepang, ibu-ibu, bapak-bapak, pengajar bahasa Sunda yang saya lihat di tampilan ini hampir 80% mayoritas perempuan atau wanita ya. Artinya ada suatu kebanggaan bagi saya pribadi yang meneruskan untuk tetap bahasa Sunda khususnya di Jawa Barat, walaupun di Jawa Barat itu kan ada 3 bahasa ya, bahasa Sunda, bahasa Cirebon, dan Melayu Betawi yang sudah punya pergub tersendiri ya. Kaitan tadi masalah pembelajaran di rumah, syukur alhamdulillah khususnya untuk bahasa Sunda tetap berjalan. Kemudian dari pendidikan karakter yang diharapkan oleh Pak Kepala KCD itu tetap harus terus dipupuk. Artinya tadi juga ada beberapa sekolah yang terus menerus untuk memupuk ke siswanya kaitan dengan pendidikan karakter dengan pembacaan surat Al-Kahfi kan. Itu syukur alhamdulillah terus berlanjut. Yang paling terpenting juga mungkin kita sebagai orang Sundanya kadang-kadang ada ragu-ragu untuk menyampaikan dalam bahasa Sunda. Saya pribadi memang susah gitu. Walaupun sebenarnya dengan bahasa Sunda itu ketika bahasa itu dikeluarkan atau disampaikan itu ada suatu panggreg hati, harus menyebutnya. Ya?
Nah, betul. Kemudian kesempatan pada saat sekarang Hatur nuhun. Thank you for watching my YouTube channel. Projong Sim Kuring di media sosial Facebook Setiadi YM, IG Setiadi 09, Twitter Setiadi 09.